Nah, khusus hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Mungkin untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan. Karena pada 3 tahun yang lalu kita dihadapkan pada shock yang sangat besar, yaitu pandemi COVID. Tahun 2019, sebelum COVID terjadi, THR dan gaji ke-13 itu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum, dan 100% tunjangan kinerja. Itu diberikan untuk tunjangan hari raya, jadi 1 additional plus gaji ke-13. Dengan demikian, ya masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali gaji dalam setahun, yaitu 12 plus THR, 14 plus THR plus gaji ke-13. Tahun 2020, di mana terjadi shock yang luar biasa karena pandemi COVID, maka hampir seluruh anggaran itu dipotong kecuali untuk kesehatan dan bansos. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2020 itu kemudian dikurangkan menjadi hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tunjangan kinerja tidak diberikan, dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama madya yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2 itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi meskipun masih dalam pandemi, maka THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 agak dimodifikasi. Tahun 2021 gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum, komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksana, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama dan madya, serta pejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tunjangan umum atau jabatan plus 50% dari tukinnya diberikan. Dan ini diberikan kepada semua, yaitu kepada seluruh ASN, pusat, daerah, termasuk pejabat negara. Untuk 2023 yang lalu, kita masih menggunakan rumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu GAPOK, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja. Namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru yang bukan ASN ya dalam hal ini, atau ASND, dan TPD, dalam hal ini tunjangan profesi guru diberikan, tunjangan profesi D itu apa ya Pak? Dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen, dan tunjangan profesor itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, untuk tahun 2024 ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan RB untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan.
Dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai kapan waktu pemberiannya. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Monggo Pak. Baik, matur nuwun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, Cakep. diberi minum pakai ember. Cakep. Tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Bu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpesnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi kita tanda tangan di Sesnek sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Bapak sekalian kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih.